Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori, NIM 22311000007. Saya dari kelompok 1 Ekonomi Moneter yang akan menerangkan tentang teori uang. Jadi dalam sejarahnya menceritakan banyak cara yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan, dan cara-cara tersebutlah yang menjadi cikal bakal terciptanya uang. Dan dari zaman ke zaman penggunaan uang sendiri mulai berubah, jadi bertahap. Dan cara-cara tersebut yaitu terbagi dalam beberapa fase, yang diantaranya adalah yang pertama ada fase barter. Jadi barter merupakan pertukaran barang dengan barang dan jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan sesuatu sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Jadi dalam fase barter sendiri ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan di kekurangan barter itu sendiri, yang pertama ada kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual. Karena dengan adanya barter ini jadi kayak kurang efisien gitu. Jadi ada yang timbang sebelah, dan juga ada yang perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Ketika perbedaan ukuran, seperti semisal pisang tukar dengan beras, jadi agak timbang sebelah. Nah, hal tersebut merupakan kekurangan dari fase barter sendiri. Dan juga ada yang kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Jadi barang satu dengan barang yang kedua kadang tidak sama, yang dimana hal tersebut merupakan tolak ukur sulitnya untuk mengukur standar harga dari barang-barang tersebut. Yang kedua ada fase uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan untuk transaksi. Jadi tidak semua barang bisa dijadikan uang barang, dan diperlukan 3 kondisi utama agar sesuatu barang bisa dijadikan uang barang, yaitu antara lain: yang pertama kelangkaan atau scarcity, yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas. Jadi kalau tidak terbatas, tidak akan ada namanya fase uang barang. Dan yang kedua daya tahan atau durability. Barang tersebut harus tahan lama, jadi tidak mudah rusak. Dan yang ketiga nilai tinggi. Maksudnya barang yang dijadikan uang barang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dan yang ketiga ada fase uang logam. Ketika dari fase uang barang terganti dalam fase uang logam, hal tersebut merupakan pertukaran barang dan jasa sesuai di mana fase pergantian dengan barang, yaitu awal terciptanya uang. Dan juga ada yang namanya fase uang kertas. Jadi setelah terciptanya uang logam, pergantian ke yang lebih efisien, karena tingkat permintaan uang logam sejalan dengan waktu semakin meningkat dan kurang efisien dalam hal memenuhi kebutuhan orang-orang terdahulu, dan pada saat itu digantikan oleh fase uang kertas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Sylvia Agustina, NIM 2002311000023, Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelas 4A. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uang. Nah, uang adalah benda yang dapat ditukar dengan benda lain.
dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Uang juga dapat digunakan untuk membayar utang di masa yang akan datang. Jadi, secara garis besar, uang adalah alat tukar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat luas untuk digunakan dalam proses transaksi perekonomian, serta alat yang digunakan untuk pembayaran jasa dan pembayaran utang. Selanjutnya ada fungsi utang. Nah, fungsi utang dibedakan menjadi dua, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menggunakan barang sebagai penggantinya, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan penukaran uang. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Nah, apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung, seorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan 2 ekor kambing. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. Yang ketiga, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang yang berharga untuk digunakan di masa yang akan datang. Nah, barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa rumah, benda-benda berharga lainnya. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Selanjutnya, fungsi turunan. Yang pertama ada uang sebagai pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Nah, guna mempermudah dalam mendapatkan barang, dapat diperlukan adanya uang ini sebagai pembayaran yang diterima oleh semua orang, yaitu uang. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagai orang, biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk kebutuhan konsumtif. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa yang akan datang. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dapat memindahkan kekayaannya berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Nah, di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah baru dengan menggunakan uang hasil penjualannya. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Saya Nurul Saadah, NIM 200231100027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Terdapat 4 jenis-jenis uang. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan atau material. Ada 2 yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam sendiri yaitu uang yang terbuat dari logam dengan berat dan kadar tertentu, dan umumnya bernominal kecil. Seperti di Indonesia, uang logam bernominal dari 100 perak, 200 perak, 500 perak, sampai 1000. Dan yang kedua yaitu uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam jumlah besar. Uang kertas di Indonesia bernominal dari 1000, 2000, 5000, 10.000 sampai 100.000. Dan yang kedua yaitu berdasarkan nilainya. Ya, yang pertama yaitu yang bernilai penuh atau full bodied money, yaitu uang yang memiliki nilai intrinsik atau nilai fisik sama dengan nilai nominalnya.
Contohnya seperti uang logam, di mana uang logam yang terbuat dari emas memiliki nilai bahan yang sama dengan nilai nominal yang tertulis. Yang kedua yaitu bernilai tidak penuh atau representative full-bodied money. Uang jenis ini memiliki nilai intrinsik atau nilai fisik lebih rendah dari nilai nominalnya. Contohnya seperti uang kertas. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Yang pertama yaitu uang kartal. Adalah alat pembayaran sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara melalui bank sentral yang berupa uang logam dan uang kertas. Yang kedua yaitu uang giral. Adalah alat pembayaran berupa bilet, giro, cek, dan pemindahan telegrafis. Cek sendiri yaitu adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat pembayaran atau perintah kepada bank untuk membayar secara tunai. Terus yang bilet giro yaitu adalah surat perintah dari nasabah kepada suatu bank agar bank tersebut memindahkan sejumlah uang di rekening nasabah tersebut kepada nasabah yang dituju. Bilet giro ini tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai. Dan pemindahan telegrafis yaitu pembayaran yang dilakukan dengan pemindahan antar rekening pada suatu bank melalui telegram. Cara ini dipilih apabila jarak orang yang bertransaksi ini berjauhan. Yang keempat yaitu berdasarkan kawasan dan daerah berlakunya uang. Yang pertama ada uang lokal, adalah uang yang dipergunakan dalam suatu negara tertentu. Misalnya di Indonesia, rupiah dipergunakan di Indonesia, dan ringgit dipergunakan di Malaysia, dan seterusnya. Yang kedua yaitu uang regional, adalah uang yang dipergunakan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan tertentu. Penggunaan uang ini masih terbatas pada euro yang digunakan di kawasan Eropa. Akan tetapi, bukan tidak mungkin dengan pesatnya perdagangan bebas, uang regional semakin banyak digunakan di beberapa kawasan perdagangan lainnya. Yang ketiga yaitu uang internasional, adalah uang yang berlaku antar negara di seluruh dunia dan menjadi standar pembayaran internasional. Contohnya saja seperti US dollar yang sudah menjadi standar pembayaran internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurmindasari dengan NIM 2002311000028. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori nilai uang. Teori nilai uang merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai alat tukar tersebut. Teori nilai uang terdiri atas dua macam, yaitu teori nilai uang statis dan dinamis. Teori nilai uang statis adalah teori yang lebih berfokus terhadap garis-garis besar teori dari nilai uang itu sendiri. Misalnya mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Beberapa macam teori nilai uang statis antara lain, yang pertama yaitu teori konvensi atau perjanjian. Menurut teori konvensi, nilai uang bisa diterima masyarakat karena adanya perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu teori nominalisme. Dalam teori ini, suatu benda bisa dikatakan sebagai uang karena terdapat jumlah nominal yang tertara. Teori ini biasanya didukung dengan teori lain seperti teori konvensi dan teori negara. Yang ketiga yaitu teori metalisme atau intrinsik. Teori logam atau metalisme menyatakan bahwa uang bisa diterima masyarakat berdasarkan faktor bahan dasarnya. Bahan dasar yang dimaksud adalah logam dengan nilai tinggi. Yang keempat yaitu teori negara. Teori negara lebih memfokuskan terhadap siapa yang menerapkan aturan di sebuah negara. Nilai uang dalam teori negara ini menyatakan bahwa uang bisa digunakan sebagai alat tukar dan diterima karena pemerintah sudah membuat ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang. Selanjutnya yaitu teori uang dinamis. Teori uang dinamis adalah sebuah teori yang membahas mengenai perubahan pada nilai moneter.
beberapa macam teori nilai uang dinamis antara lain yang pertama yaitu teori kuantitas dari David Ricardo. David Ricardo merupakan pengikut teori kuantitas uang. Teori dari ahli ekonomi ini menegaskan secara sederhana bahwa harga umum akan meningkat jika jumlah uang meningkat. Akan tetapi, uang tidak berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan hanya merupakan pendukung saja. Yang kedua yaitu teori ongkos produksi. Teori ini adalah teori yang mengemukakan bahwa harga suatu objek ditentukan oleh jumlah biaya sumber daya yang digunakan para pembuatnya. Biaya sendiri terdiri atas tenaga kerja, modal, perpajakan, hingga tanah. Yang ketiga yaitu teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori ini menjelaskan bahwa tiap perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan proporsional searah ke tingkat harga umum atau perubahan proporsional terbalik terhadap nilai uang. Secara sistematis, teori kuantitas dari Irving Fisher ini menghasilkan rumus persamaan yakni MV sama dengan PT dengan keterangan sebagai berikut. M berarti jumlah uang yang beredar tidak termasuk cadangan bank. V berarti kecepatan peredaran uang. P adalah tingkat harga umum. T adalah jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu teori persediaan kas. Teori persediaan kas yang dikemukakan oleh Alfred Marshall merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang disimpan dari pendapatan masyarakat. Nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan serta harga barang di pasar. Nilai uang yang beredar di sebuah negara memang ditentukan oleh beberapa faktor. Berbagai teori nilai uang ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk mencari solusi terbaik untuk menjaga kestabilan nilai uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, NIM 20023110044. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi jumlah uang beredar. Uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian, yaitu dari mata uang dan peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar dalam arti sempit atau M1. M1 sama dengan C plus DD, di mana M1 sama dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit. C sama dengan surensi atau uang kartal. DD sama dengan demand deposit atau uang giral. 2. Uang beredar dalam arti luas atau M2. Uang beredar sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 sama dengan M1 plus TD plus SD, di mana TD sama dengan times deposit atau deposito berjangka, SD sama dengan savings deposit atau saldo tabungan. Yang ketiga, uang beredar dalam arti lebih luas atau M3. Mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan, besar kecil, rupiah, mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non-bank. Seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau quasi-money. M3 sama dengan M2 plus QM, di mana QM sama dengan quasi-money di negara yang menganut sistem devisa bebas, dalam artian setiap orang boleh memiliki dan memperjualbelikan devisa secara bebas. Seperti Indonesia, memang sedikit sekali perbedaan antara TD dan SD dalam rupiah. TD dan SD dalam dolar, setiap kali membutuhkan rupiah dolar, bisa langsung menjualnya ke bank atau sebaliknya. Dalam hal ini, perbedaan antara M2 dan M3 menjadi tidak jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Albaroro, NIM 2000231100046.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang pertama, kebijakan bank sentral berupa kebijakan moneter yang meliputi kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, kredit selektif dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran pemerintah, government spending dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kondisi tersebut menjadikan jumlah program dan proyek pemerintah meningkat yang berujung meningkatnya JUP. 3. Bank umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Keempat, tingkat pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, maka ada cenderung konsumsi juga meningkat sehingga mendorong JUP melonjak. 5. Tingkat suku bunga bank umum, bank syariah, dan BPR. Jika suku bunga kredit perbankan menurun, maka permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi juga meningkat. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya JUP. Keenam, selera konsumen terhadap suatu barang. Dalam hal ini semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak dan sebaliknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Abidatin Istiqomah di NIM 20013110047. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu teori-teori uang beredar. Teori uang beredar ada 3, yaitu yang pertama teori kuantitas mengenai uang atau quantity theory of money, yaitu teori permintaan sekaligus penawaran akan uang dan interaksi antar keduanya. Teori ini berfokus pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga, yang dimana hubungan variabel antar keduanya dijabarkan lewat konsepsi atau teori mereka mengenai permintaan akan uang. Yang kedua, teori Cambridge atau Marshall-Figo. Teori Cambridge berpokok pada fungsi uang sebagai alat tukar umum atau means of exchange. Teori Cambridge lebih menekankan faktor-faktor perilaku atau pertimbangan untung rugi yang menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Teori Cambridge juga menyatakan bahwa kegunaan dari pemegang kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang itu sendiri memiliki sifat liquid atau daya tarik sehingga dengan mudah dapat ditukarkan dengan barang lain. Yang ketiga, teori Keynes. Teori uang Keynes adalah teori yang bersumber pada teori Cambridge, teori sebelumnya, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Menurut Keynes, ada 3 tujuan masyarakat memegang uang, yaitu yang pertama sebagai tujuan transaksi, yang dimana semakin besar tingkat pendapatan nasional, maka semakin besar pula volume transaksi dan semakin besar juga kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi. Yang kedua yaitu tujuan untuk berjaga-jaga, di mana uang digunakan untuk tujuan transaksi pembayaran di luar transaksi normal, seperti pembayaran pada keadaan-keadaan darurat. Yang terakhir yaitu untuk tujuan spekulasi, di mana memperoleh keuntungan seandainya si pemegang uang tersebut dapat memperkirakan apa yang akan terjadi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Alti Firmansyah dengan NIM 2002311000049. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengeluarkan materi hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 perencanaan moneter. Langsung saja, tidak berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tingkat suku bunga dan nilai tukar. Tingkat suku bunga adalah harga dari pengguna loanable fund. Nah, loanable fund ini sendiri yaitu dana yang tersedia untuk pinjaman atau yang sering disebut sebagai dana investasi. Lalu kemudian untuk suku bunga yaitu adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima atau merupakan imbalan bagi pembeli pinjaman atas investasinya. Lalu selanjutnya yaitu ada nilai tukar. Nilai tukar atau kurs merupakan nilai tukar antar dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Lalu ada dua jenis nilai tukar. Yang pertama yaitu nilai tukar nominal atau disebut juga dalam bahasa Inggris nominal exchange rate. Terus yang kedua ada nilai tukar real atau real exchange rate. Selanjutnya yaitu adalah hubungan suku bunga dengan jumlah uang beredar. Tingginya tingkat suku bunga menyebabkan orang lebih cenderung mengedepankan uangnya di bank. Hal ini akan menyebabkan jumlah uang beredar di masyarakat menurun dan juga sebaliknya. Maksud dari sebaliknya yaitu ketika mungkin nilai tukar suku bunga ini katakanlah menurun gitu, maka uang di masyarakat sekitar akan juga lebih banyak beredar gitu. Namun ketika suku bunga ini tinggi, maka orang pun akan memilih untuk menyimpan uangnya di bank gitu, dengan harapan dapat mendapatkan suku bunga yang tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungan nilai tukar dengan jumlah uang beredar. Nilai tukar akan memperlancar kegiatan ekonomi antar negara karena fungsinya sangat vital dalam perdagangan antar negara, maka perubahan nilai tukar akan berpengaruh langsung pada stabilitas harga barang-barang hasil impor. Kenaikan nilai tukar tersebut atau disebut depresi atas mata uang dalam negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian jikalau ada salah kata atau mungkin tidak sesuai dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.